selama ini kan masyarakat itu terutama yang area Pesawaran itu akan melakukan HD 2 kali seminggu, Mbak Novi. Bayangkan 2 kali seminggu mereka harus datang ke rumah sakit yang notabene biasanya ke Bandar Lampung. Iya, gitu. Jarak tempuh ya. Jarak tempuh. Di sana mereka harus menyiapkan sewa angkot gitu kan, akomodasi. Nah, dengan adanya RSUD punya Poli HD, punya ruangan HD sendiri, itu akan memangkas akomodasi dari penderita. Ketika ke rumah sakit umum daerah atau rumah sakit umum yang punya pemerintah itu soal keramah-tamahan layanan. Nah, ini gimana untuk di rumah sakit umum ini sendiri seperti apa, Dok? Oke. Dalam 1 bulan RSUD itu kebutuhannya sekitar 90 kantong darah dengan berbagai golongan darah ya. 90 kantong darah. Tapi di RSUD kita punya 2 mesin, ada 2 kulkas yang mampu menyimpan 250 kantong darah. Ya? Artinya bisa mengampu jika rumah sakit jejaring mau bekerja sama kita butuh darah bisa ke sini. Rencananya nih, semoga saja ya di 2026 bisa terwujud. Kita mau buka poli estetika. Wih, nah, jarang-jarang tuh di rumah sakit ada poli estetika ya. Estetika. Sebenarnya ini sudah berproses dari 2022, Mbak Novi, bahwa BPJS itu nanti mintanya itu tuh kamar non kelas. Ini kan tadi bicara tentang bagaimana pasien yang sudah selesai normal, dari UGD pindahkan kamar, ya pindah kamar gitu. Nah biasanya sih komunikasi antar UGD ke rawat inap yang ini. Nah, kita ini sekarang sudah punya SIM RS. Apa itu? Kalau memang ternyata penolakannya itu karena memang fasilitas yang tidak kami punya, kami pastikan agar proses penolakannya itu tuh disertai dengan solusi gitu. Kadang-kadang pasien datang minta solusi kan. Kalau ternyata di sini tidak lengkap harus bagaimana seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Pemirsa, senang sekali saya Novi Balga bisa hadir lagi untuk Anda dalam program kita Bupati Pesawaran Menyapa. Kami ada di Kabupaten Pesawaran, tepatnya di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pesawaran. Ini ada di depan, di taman depan Gedung Rawat Inap Pesawaran. Bersama saya sudah ada Ibu PLT Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pesawaran, yaitu Dr. Imelda Karolia MKes. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Novi. Terima kasih dokter sudah menyempatkan waktu. Kita dikasih tempat yang asik banget loh, ternyata dalam rumah sakit kayak nggak di rumah sakit gitu ya. Emang itu tujuannya ya Mbak Novi ya? Iya, bikin nyaman orang yang datang ke sini. Biar feeling homey gitu. Betul sekali. Kita. Baru ini masuk ternyata enak loh tempatnya ya. Ada spot yang begini nih, ada spot yang enak untuk buat ngobrol-ngobrol. Nah, pemirsa, kita pengen pemirsa tahu lebih banyak bagaimana yang bisa diceritakan, menggambarkan tentang kondisi dari Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran ini sejak pertama berdiri hingga sekarang. Dari segala hal, apa yang terbaru, apa yang mungkin masyarakat perlu tahu hingga saat ini. Tapi saya mau nanya dulu nih sama dokter nih. Siap. Tahun berapa ya dok Rumah Sakit Umum ini dok? Berdiri? RSUD Pesawaran itu berdiri sejak 2013. 2013, Oke, 2013 sekarang udah 2025. Ya. Pasti banyak sekali progres yang sudah terjadi di sini. Ya, betul. Kalau sekarang dok, jumlah dokternya ada berapa ya dok? Banyak. Kalau di kita sekarang itu jumlah dokternya ada dokter spesialis itu kita ada sekitar 19. Kalau untuk dokter umumnya ada 9 orang. Oh, 9 ya, orang. Total semua karyawan dan staf itu ada sekitar 316 orang. Udah plus ada P3K-nya? Iya, berikut di situ. Terus ruangan, kalau ruangan rawat ada berapa tuh? Kalau kita ada ruangan tuh ada blok-blok ya. Ada di sini ada 3 blok, ada ruangan anak, ada ruangan melati, tulip, dan kenanga. Itu buat anak? Enggak, jadi artinya itu tuh nama-nama bunga. Oh, nama bunga. Anak tuh kenanga gitu anak ya. Kenanga, Jadi ada nama-nama bunga. Kita satu blok itu ada 8 sampai 9 kamar. Satu kamarnya itu isinya 4 kamar. 4 bed maksud saya. Iya, 4 bed. Jadi kalau dengan penunjang lainnya kayak ICU, terus kemudian ruang bersalin itu kita ada 109 bed ya yang terdata. Gitu. Oke. Hal yang terbaru itu ada hemodialisa. Ya. Saya nggak begitu paham. HD ya, hemodialisa. Bisa diceritain nggak tuh dok? Oke, jadi
dalam rangka 100 hari kerja Ibu Bupati kita, itu memang RSUD Pesawaran ikut ambil bagian di dalamnya, di mana RSUD berusaha untuk membantu masyarakat yang terkena penyakit gagal ginjal kronik dan kebetulan harus dicuci darah atau HD tadi. Selama ini kan masyarakat itu terutama yang area Pesawaran itu akan melakukan HD 2 kali seminggu, Mbak Novi. Bayangkan 2 kali seminggu mereka harus datang ke rumah sakit yang notabene biasanya ke Bandar Lampung. Gitu. Jarak tempuh ya. Jarak tempuh. Di sana mereka harus menyiapkan sewa angkot gitu kan, akomodasi. Nah, dengan adanya RSUD punya poli HD, punya ruangan HD sendiri, itu akan memangkas akomodasi dari penderita, sehingga nanti uang untuk nyewa angkot bisa mereka pergunakan untuk beli obat, beli suplemen, dan itu keperluan hari-hari. Jadi semoga mudah-mudahan masyarakat luas bisa memanfaatkan ruang HD ini dengan semaksimal mungkin. Seperti itu. Itu sudah mulai berjalan sejak kapan tuh, Dok? Awalnya ini memang sejak bulan Juni itu kita ada dokter baru 1 ya. Kemarin itu kita kebetulan bekerjasama dengan Dr. Lukman Pura, spesialis penyakit dalam. Kebetulan beliau adalah konsultan ginjal hipertensi dan juga konsultan dari HD sendiri. Tapi sejak per Agustus kemarin, alhamdulillah sudah bergabung bersama kami Dr. Wangsit, spesialis penyakit dalam. Beliau fellow-nya di HD, sehingga sekarang kita punya dua, dan dibantu oleh 1 dokter umum yang sudah pelatihan juga, namanya Dokter Amri. Kemudian untuk perawatnya sendiri di di HD itu ada 5, dari 5 3 sudah tersertifikat, 2 OTW lah. Nanti mudah-mudahan 2026 bisa kita kita pelatihan ya, dengan dibantu juga 1 tenaga administrasi dan 1 OB. Ya, insya Allah bisa running secepatnya deh, untuk bisa lebih. Sekarang ini ada 4, Mbak Novi. Bednya cuman baru ada 4 dengan 1 bed cadangan. Ya, tapi kalau misalnya nih animo masyarakat cukup tinggi, kita berdoa tuh kita bisa nambah jumlah bed. Gitu. Nah, terus gini, sebenarnya seberapa penting ya hemodialisis itu sehingga ini menjadi prioritas dalam 100 hari kerja Ibu Bupati? Ibu Bupati kita itu kan berpikir bagaimana agar program itu benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat gitu ya. Jadi dengan adanya HD ini benar-benar langsung dirasakan oleh masyarakat, karena kami memang bergerak di sisi kesehatan. Maka dengan adanya ruangan HD ini, seperti tadi saya bilang, masyarakat yang tadinya memang harus mengeluarkan budget tambahan, itu bisa mengalihkan budget tambahannya untuk akomodasi, dialihkan untuk suplemen, karena biasanya orang-orang yang sudah HD ini, Mbak Novi, banyak sekali keluhan, mulai dari sesak napas, bengkak, susah makan, ini gejala-gejalanya ya. Iya. Nah, sebenarnya yang bisa diperingan dengan bantuan suplemen, dengan bantuan beberapa obat-obatan gitu. Jadi kalau misalnya dia dengan adanya HD nggak perlu ke Bandar Lampung, sudah ada yang dekat lokasi rumah, ini sangat membantu masyarakat di Pesawaran. Tadinya mungkin karena merasa jauh, udahlah akhirnya ditunda-tunda nggak berobat. Betul. Malah bahaya jadinya. Iya, bisa jadi putus juga kan, putus terapi seperti itu, Mbak Novi. Dokter, kalau untuk ruang HD ini artinya bagi mereka yang bermasalah dengan ginjal ya, Dok ya?
yang sudah gimana gitu kondisinya dia sehingga dia harus melakukan hemodialisis ini, Dok? Iya, kalau dari sisi itu sebenarnya menentukan itu adalah dokter spesialis yang mengampunya, karena memang ada beberapa kriteria khusus terkait kebutuhan akan HD ini sendiri. Tapi pada prinsipnya bisa kita analogikan bahwa ginjal itu kan saringan. Nah, ketika saringan itu tuh ibarat saringan santan deh. Kotor ya? Iya, bukan kotor. Ketika saringan santan itu bolongannya harusnya kecil-kecil, sehingga nanti yang keluar kembali ke darah adalah yang tidak ada sampahnya. Yang udah ini tersaring. bolong-bolongnya gede. Semakin gede lubang-lubangnya, jadi sampah ikut masuk. Sampah akan ikut masuk dalam aliran darah. Nah, sampah-sampah metabolisme ya. Sehingga itu kan namanya sampah. Sampah itu adalah agen yang buruk untuk tubuh kita, sehingga akhirnya timbulnya nanti ada kegagalan pada beberapa organ. Gejalanya itu biasanya bengkak, sesak napas, tiba-tiba mudah lemas, mual muntah, bengkaknya di bagian mana tuh, Dok? Biasanya tuh mulai dari muka, kaki ya, dari kaki ya, karena kan gravitasi ya dari kaki, sesak napas lebih banyak juga. Dan HD itu fungsinya ini buat apa, Dok? Nah, jadi kalau bahasa sederhananya adalah menggantikan fungsi ginjal secara sementara. Misalnya begini, kalau ini saya bicaranya kalau misalnya fungsi ginjal tinggal sekian persen gitu, otomatis banyak sampah yang keluar. Jadi prosesnya itu pasien akan dipasangkan jalur untuk mengeluarkan darah pasien. Lalu darah pasien yang tadi sudah tercemar dengan sampah-sampah karena tidak mampu disaring oleh ginjalnya sendiri, dibersihkan. keluar masuk ke dalam mesin dialisis namanya, disaring tuh di situ darah bersihnya pasien dipisahkan dari sampahnya. Nanti darah bersih pasien itu akan dikembalikan ke tubuh pasien melalui terminal lain. Gitu. Jadi kayak ginjal buatan lah. Iya. Segitu pentingnya artinya ya itu. Kalau tidak dilakukan itu tadi makin sampahnya akan menumpuk. Ya ibarat sampah menumpuk. Kondisi pasiennya gimana kalau udah begitu ya? Ya tadi tambah sesak, makin bengkak, terus kemudian akan sulit. Biasanya itu HB-nya turun. Iya, jadi ya berat lah untuk pasien. Kualitas hidup jadi menurun juga. Gitu. Semakin hari semakin menurun. Jadi itu memang wajib dilakukan tuh. Saya kira kalau ginjalnya memang sudah cukup rusaknya cukup berat, ya mau nggak mau harus diganti fungsinya dengan mesin tadi, gitu, agar kualitas hidupnya bisa lebih baik. Nah, pola hidup yang sehat yang harus dilakukan apa nih si pasien nih? Jadi penyebab ini mungkin kita bicaranya kalau dokter spesialis mungkin lebih dalam ya. Saya bicaranya secara global saja. Jadi kalau kita bicara tentang ginjal, apa sih faktor yang merusak ginjal kan gitu ya? Sebenarnya pertama adalah hipertensi. Jadi penyakit-penyakit degeneratif seperti hipertensi, tekanan darah tinggi ya, kemudian kencing manis atau diabetes mellitus itu adalah penyebab utama terjadinya kerusakan pada ginjal. Nah, jadi apa-apa saja gaya hidup yang menimbulkan hipertensi ya itu akan kembali ke arah gangguan ginjal. Gitu. Terus kemudian kebiasaan-kebiasaan lifestyle buruk, minum minuman keras, narkoba, sering begadang juga loh, karena sebenarnya ginjal itu ada waktu istirahatnya. Iya, ini dipaksa terus untuk kerja. Dipaksa buat kerja terus, kita melek malam, dia harusnya istirahat. Itu kan bisa menimbulkan kerusakan. Minuman keras juga ngaruh ya, Dok ya? Iya. Terus kemudian juga obat-obatan sembarangan. Mungkin kita bicara tentang jamu-jamuan yang tidak tersertifikasi misalnya, yang ternyata di situ ada obat-obatan. Tujuannya sih pengen sehat ya, ternyata salah gitu ya. Nah, seperti itu deh penyebabnya. Ya, jadi itu pemirsa, ternyata di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Pesawaran ini udah ada bagian atau ruangan ya, bagian hemodialisa. Jadi bagi masyarakat Pesawaran dan sekitarnya, kalau mau HD nggak usah jauh-jauh ke rumah sakit yang ada di Bandar Lampung, bisa langsung ke sini aja. Prosesnya, pendaftarannya dan lain-lain nggak sulit kan? Nggak sulit. Nanti akan ada proses di bagian administrasi BPJS yang akan melakukan ini. Nanti secara rutin sudah bisa langsung ke sini kalau sudah mendaftar. Dokter jaga ada berapa, Dok? Kalau malam?
Kalau malam di sini kita ada 2. Untuk HD sendiri kalau malam tidak beroperasi ya. Oke. Jadi kalau enggak ya. enggak, kalau di sini kita ada dokter untuk UGD, ada dokter untuk rawat inap. Gitu. Jadi kalau anak HD itu pelayanannya hanya di weekend aja ya? Tidak, kalau dia HD itu di pagi sampai sore. Oh, jam kerja. Iya. Kalau malam nggak ada. Tapi dokter jaga pasti selalu ada di Iya, ruang tapi rawat memang inap kita kan? standby on call. Jika memang ternyata ada beberapa Dibutuhkan. kasus itu, kasus urgent yang harus dilakukan, kita bisa koordinasi dengan timnya yang mengampu untuk HD. Gitu. Dok, kira-kira merasa ada tugas untuk PR untuk membuat masyarakat Pesawaran ini mempercayakan RSUD ini ketika mereka mau berobat gitu ya? Iya. Perlu ada sosialisasi dan apalah gitu kira-kira dok Iya. yang dilakukan pihak RSUD? RSUD ini kan milik masyarakat. Iya. Saya berpikir bahwa kita semua memang harus saling dukung. Sejauh ini kami seluruh manajemen, seluruh staf RSUD berkomitmen untuk meningkatkan layanan, Oke. keramahannya, kecepatan pelayanannya, Iya. kemudahan aksesnya, lalu kelengkapan fasilitas. Salah satunya Iya. adalah adanya HD ini HD. sendiri. Ya, doakan kami semoga apa yang kami upayakan ini membuahkan hasil. Tentu saja kami sedang berproses menuju arah yang lebih baik, dan saya optimis RSUD Pesawaran bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Harus. Tapi mungkin ada hal-hal tertentu, misalnya pelayanan apa yang belum bisa dilakukan di sini tuh kira-kira dok? Sejauh ini kami sedang on progress untuk pelayanan pada polimata. Polimata. Jadi Oke. polimata yang belum, dan jantung kita sudah ada, Oke. poli jantung. Cuman untuk tindakan jantung sendiri, Misalnya, semoga deh tahun depan kita punya ya. Mudah-mudahan. Iya, operasi jantung. Operasi jantung. Kita punya dokter jantung, tapi hanya ada sampai di poli dan rawat inap, belum ada tindakan di ruang OK, di ruang operasi. Jadi kalau gitu. misalnya itu mereka dirujuk lagi ke Ya, jika perlu tindakan ya dirujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi levelnya, seperti itu. Oke, pelayanan BPJS sejauh ini gimana dok di sini dok? Sejauh ini Ada aman, bagus. Terus kemudian juga animo masyarakat. Kalau kita lihat dari angka kunjungan ya, kunjungan rawat jalan dan kunjungan rawat inap naik terus loh setiap tahun. Oh ya. Iya, saya kemarin lihat laporannya untuk per kuartal sekarang aja itu sudah ada di angka 3.000-an lebih untuk kunjungan rawat jalannya ya. Jadi ya itu lumayan ada peningkatan. Iya. Mudah-mudahan itu menjadi signal bahwa Iya. kepercayaan masyarakat Pesawaran sudah mulai tumbuh nih untuk RSUD Pesawaran. Satu lagi yang menjadi stigma dari masyarakat itu adalah ketika ke rumah sakit umum daerah atau rumah sakit umum yang punya pemerintah itu soal keramah-tamahan layanan. Nah, ini gimana untuk di rumah sakit umum ini sendiri seperti apa, Dok? Oke, nah soal keramah-tamahan nih, kebetulan sebenarnya kami dalam minggu-minggu ini itu akan ada pelatihan frontliner. Oh, Iya, jadi nanti terutama yang sering mendapatkan komplain UGD, pendaftaran, security, itu akan ada pelatihan dari tim pelayanan medik. Jadi ada pelatihan bagaimana menghandling komplain, bagaimana menjadi frontliner yang baik. Nah, semoga dengan upaya-upaya pelatihan seperti ini bisa menggugah staf-staf kami yang ada di lini depan untuk memperbaiki layanan. Iya. Karena yang garda terdepannya di situ tuh. Iya, Pertama kali ketemu pasien kan sama yang lain depan security, pendaftaran, UGD. Dan yang datang pasti orang yang sakit, orang yang nggak sehat kan. Betul sekali. Jadi butuh pelayanan yang benar-benar prima. Betul. Jadi OTW lah ini rumah sakit RSUD Pesawaran ini menuju ke yang lebih baik dari semua lini ya dok ya. Amin ya rabbal alamin. Oke dok, kita break dulu ya dok ya. Kita akan lanjutkan kembali di sesi kedua. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Bupati Pesawaran Menyapa bersama PLT Direktur RSUD Kabupaten Pesawaran. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Pagi Jeng Lastri. Jeng Dita, pohon aja yang dirawat. Nikahnya kapan? You break my heart, break my hope, make me so down. Bisa aja Jeng Lastri ini. Buru-buru banget sih mau kemana? Saya kasih tahu ya, pagi ini banyak yang habis di rumah saya. Saya mau belanja, beras habis, gula, kopi, teh, telur, peralatan dapur habis semua, parfum rumah juga pada habis. Terus hari ini saya mau ke pet shop juga nih, buat beli makanan si manis, tapi nggak pakai jembatan Ancol. Terus
saya mau ke salon, mau perawatan, buat nyeneng-nyenengin diri sendiri. Biasalah ya kan, juga buat nyenengin suami. Abis itu saya mau arisan nih. Biasalah, saya kan ibu-ibu sosialisasi. Sosialita, Jeng. Itu maksudnya, sosialita. Kayaknya enggak deh. Saya mau ke kantor PLN dulu, takut keburu tutup. Udah lewat nih tanggalnya. Pusing, bisa gede nih dendanya. Loh kok bisa telat sih, Jeng? Kan sekarang bayar listrik mudah loh. Bisa di mana aja dan kapan aja. Apalagi sekarang kan ada aplikasi PLN Mobile. Hah? Beneran? Tolong dong Jeng, ajarin saya. Sekalian bayar listrik saya bulan ini. HP saya nggak ada kuota. Yuk, bayar listrik tepat waktu. Usahakan sebelum tanggal 20 setiap bulannya ya. Gunakan PLN Mobile, mobile banking, dan aplikasi pembayaran digital lainnya. Mudah, bebas dari biaya keterlambatan, tenang kan? Baik, kalau pemirsa kita lanjutkan kembali di sesi kedua masih dalam Bupati Pesawaran Menyapa. Kami masih di halaman atau di tamannya RSUD Pesawaran. Suasananya sahdu banget ya. Semilir anginnya Semilir gitu. di bawah pohon. Iya, ya, Mbak tahu Novi. aja kalau kita mau podcast jadi nggak dikasih terang-terang banget ya triknya. Asik banget. Nah, kalau tadi sudah di sesi pertama kita bahas tentang HD, ada hemodialisa yang ternyata sudah bisa dilakukan di RSUD. Sekali lagi masyarakat Pesawaran harus tahu dan wajib untuk ke sini. Ngapain jauh-jauh ke Bandar Lampung kalau di sini bisa gitu kan. Ya. Bu Direktur ini selalu berupaya gimana masyarakat ini bisa terlayani dengan baik. Apalagi Pesawaran ini kan tersebarnya jauh-jauh loh. Ya. Ada yang sampai di seberang pulau segala Pesisir kan. ya, gitu. wilayah pesisir. Gimana Betul. caranya supaya bisa terlayani dengan baik. Oke Dok, kalau tadi kita sudah bicara tentang HD sampai tuntas. Ini ada lagi unit pelayanan darah atau UPD. Bisa dijelasin nggak itu Dok? Ya, jadi UPD itu bahasa sederhananya deh. Itu adalah bank darah. Oh, Gitu. bank darah. Ya, oke. jadi kalau dulu RSUD ini nggak punya, ya. Alhamdulillah kita dalam tahun 2025 ini didapat tuh dan bisa menjalankan UPD di mana nanti masyarakat ataupun pasien-pasien yang ada di RSUD itu kalau membutuhkan transfusi darah itu nggak perlu ke Bandar Lampung. Iya, gitu. betul. Kan kalau misalnya pasiennya ada di kita terus kemudian butuh darah harus ngambil darah dulu Aduh, di kalau pasiennya udah Bandar kritis Lampung. gimana tuh Dok? Nah, itu dia akhirnya terpaksa stok kan di sana. Iya, betul. Nah, itu sebenarnya memangkas biaya, memangkas waktu juga untuk penanganan pasien. Kita sudah punya nih, dikoordinatori oleh Dr. Marhani Yunita, Magister Kedokteran Ginjal Patologi Klinik, spesialis patologi klinik. Di oke. situ beliau dibantu oleh 7 perawat dan 3 analis 1 OB. Oke. Ya, operasionalnya tiap hari. Setiap hari ya? 24 jam nggak pernah Iya. berhenti. Nah itu. Nah sekarang kebutuhan darah untuk di sini berapa kira-kira dalam satu hari? Iya, rata-rata dalam 1 bulan deh. 1 ya. bulan, Iya, oke. dalam 1 bulan RSUD itu kebutuhannya sekitar 90 kantong darah dengan berbagai golongan darah ya. 90 kantong darah. Tapi di RSUD kita punya 2 mesin, ada 2 kulkas yang mampu menyimpan 250 bisa kantong lebih darah. ya. Oke. Artinya bisa mengampu jika rumah sakit Jejaring mau bekerja sama Butuh, kita oke. butuh darah bisa ke sini. Nah sekarang pendonornya Dok. Nah, Ini gimana nih? betul. Sebenarnya kalau unit pelayanan darah itu kan pasti terkendalanya sama pendonor, ya Mbak Novia. Nah, kami juga sama nih, pendonor tetap terutama ya, itu tuh belum ada. Nah, kemarin Agustus kemarin kita berkoordinasi dengan seluruh OPD, alhamdulillah responnya baik. OPD memberikan nama, by name dan juga nomor kontak pendonor tetap dari staf-staf mereka. Oh. Jadi dari pesawaran untuk pesawaran. Wah, luar biasa. Udah mulai tuh Dok? Sudah mulai mereka donor? Sudah mulai. Oh, Jadi oke. nanti itu nama-nama itu akan masuk di dalam grup, lalu kemudian dikelola oleh tim UPD. Nanti ada kayak notifikasi nih, hey Anda hari ini Oh, jam mengingatkan sekian, ya. mengingatkan. Oh, gitu. Ini waktunya Anda untuk cuci darah karena 1 orang 3 bulan sekali, nggak bisa tiap bulan. Iya, 3 bulan atau 2 bulan ya? Ideal sih 3 bulan. Ideal 3 bulan, terutama perempuan ya katanya. Iya, iya. Oh gitu. Gitu. Jadi udah bisa tercukupi nih, terpenuhi 1 bulan 90. Semoga ini kan masih baru 1 bulan ya. Kita akan lihat progresnya. Semoga ini konsisten dan kontinu. Oke. Sebenarnya bagi pendonor dulu ya Dok. Ya. Manfaatnya apa sih biar pada tahu ya? Kalau saya termasuk yang pendonor aktif loh. Oh, iya.
Saya baru berapa hari Donor lalu dong di donor. kita. Baru udah berapa hari lalu. Oh iya. Baru 2 bulan lagi. Nah, maksudnya bisa nggak diceritakan? Masyarakat tuh banyak yang takut ya. Ntar mau ngapain? Apa yang terjadi gitu-gitu kan? Susah nggak menggambarkannya. Iya. Tapi kalau dokter yang menjelaskan mereka baru percaya. Oke. Manfaatnya apa, Dok? Kita sekarang bicara tentang manfaat ya. Selama ini kan ngapain sih orang ngedonorin darah gitu ya? Sebenarnya ada manfaat loh buat tubuh manusia yang mendonorkan, menyedekahkan darahnya. Jadi tubuh manusia itu bagus banget ya. Ketika ada darah yang dia keluarkan, maka tubuh secara otomatis, secara alamiah, tubuh yang sehat tentu saja, itu akan menciptakan sel darah baru. Jadi ketika Mbak Novi menyedekahkan darah, tubuh Mbak Novi akan menciptakan sel-sel darah baru. Apa yang dirasakan? Seger dong. Seger. Kan baru darahnya. Nah, jadi yang pertama adalah meningkatkan kualitas sel darah ya. Memperbaharui sel darah. Terus kemudian yang kedua, menstabilkan tekanan darah. Jadi lebih stabil. Lalu yang langsung bisa dirasakan, kemarin Mbak Novi donor itu pasti dicek dong. Iya. Cek tekanan darah, Betul. suhu ya, Nadi. HB-nya ya. Iya. Terus kemudian di screening juga Betul. tentang 5 penyakit. Di antaranya adalah screening HIV, hepatitis B, C, malaria dan sifilis. Nah, itu gratis loh. Iya. Iya. Coba kalau nggak perlu sengaja. bayar. Iya. Kalau sengaja bayar kan? Bayar kalau sengaja. Nah, itu Oke. gratis. Nah, itu manfaatnya. Lalu kemudian yang paling penting adalah efek dari perasaan kita ketika kita mampu berguna gitu Iya. buat orang lain. Betul. Seneng kan? Bisa Iya. bermanfaat, bisa Bisa bersedekah. berguna, bisa bersedekah. Nah, yang perlu diluruskan tuh teman-teman saya bilang gini, habis dong darah gua. Terus gimana kalau guanya ada masalah? Nah, kan saya cuma bisa bilang enggak kok, kalau orang biasa donor tuh malah sehat. Tapi kan penjelasannya nggak medis banget ya. Seperti tadi saya bilang Mbak Novi, ketika tubuh manusia itu mengeluarkan darah untuk tubuh yang sehat ya, tetapi dengan jumlah yang disesuaikan, artinya memang bukan dalam jumlah yang over, itu sebenarnya tubuh akan bereaksi untuk menciptakan darah baru. Oh, Jadi gitu. nggak bakal tekor gitu loh. Kan ada dokter spesialisnya yang akan melihat kemampuan dari si pendonor. Kalau memang pendonornya sendiri, contohnya ternyata tekanan darahnya terlalu rendah misal, atau ternyata HB-nya juga nggak mencukupi gitu, atau sedang menstruasi sehingga HB-nya nggak terlalu bagus ya. Kadang-kadang ya gagal juga, iya betul. Iya, jadi perlu kondisi yang baik untuk melakukan pendonoran. Jangan khawatir deh, Iya, banyak manfaatnya jadi loh. pendonor banyak manfaatnya, dapat pahala juga ya. Pahala, betul. Oke, terus gini Dok, bagaimana RSUD ini menjamin keamanan darah agar bebas dari penyakit menular? Nah, Oke. penting juga kan tuh. Kalau itu penting banget. Jadi kalau di UPD kami itu ada namanya IMLTD. Infeksi menular lewat transfusi darah. Nah, itu sudah ada screeningnya di RSUD. Itu memang wajib ya, harus ada. Jadi semua darah yang akan disimpan sudah melalui proses screening dulu terhadap 5 penyakit besar yang tadi saya sebutkan. HIV, hepatitis B dan C, malaria dan sifilis. Itu sehingga insya Allah aman dari penularan penyakit-penyakit tersebut. Jadi kalau pasien tuh misalnya dia transfusi darah, ini darah siapa nih? Iya. Porsinya apa enggak? Kadang-kadang ya namanya manusia awam ya ketakutan gitu. Dijamin oleh RSUD bahwa itu sudah Sudah melalui proses yang sangat. proses screening yang ketat seperti itu. Dok, itu kalau darah itu sebenarnya kalau ada batas maksimalnya nggak sih disimpan itu, Dok? Ada. Ya, jadi darah-darah yang disimpan di kulkas itu ada batasannya, nggak boleh lebih dari 28 hari. Oh, hanya 28 hari. Iya, 28 hari harus disingkirkan ya dengan metode khusus. Jadi dia kalau nggak kepake ya berarti nggak bisa juga kita nyetok terlalu banyak ya, Dok? Iya, ya? betul. Makanya kita perlu tadi ada WhatsApp khusus yang bisa notifikasi ke pendonor tetap biar stokan kita bisa aman setiap saat. Diatur jadwal donornya. Terus gini Dok, dari kita donor darah nih, boleh bisa dimasukkan ke pasien lain, itu butuh waktu berapa lama? Itu prosesnya sebenarnya panjang ya. Kalau sampai masuk ke
tubuhnya pasien lain gitu. Tapi intinya kalau untuk dari pendonor terus kemudian dilakukan screening tadi ya, penapisan IMLTD tadi, lalu kemudian di screening dan dilakukan pembersihan lain ya, mungkin lebih teknis saya kurang paham, tapi intinya itu nggak satu hari itu jadi. Nggak harus lama-lama, Iya. misalnya diendapkan dulu gitu-gitu enggak ya? Kecuali memang ada beberapa tipe darah. Kan sebenarnya kantong darah itu ada yang packed red cell, sel darah merah gitu ya. Iya. Ada yang dia memang whole blood, semua sedarah-darahnya. Ada yang memang plasma, itu beda lagi nanti. Iya. Kalau untuk Dipisah-pisah. DBD itu kan beda tuh. Iya, ya. plasma misalnya itu bisa pisah, itu beda lagi Oke. prosesnya. Tapi intinya sih sebenarnya kalau sampai ke tubuhnya pasien, itu ada lagi prosesnya nanti di cross match pasiennya, apakah cocok atau tidak nih. Oh gitu. Iya, dari si pasien dicek, diambil darahnya, terus kemudian diserahkan ke UPD, sama UPD dilihat darah yang cocok nih sama pasien yang mana. Nah, setelah dipilih, oh ini yang cocok, baru kemudian nanti dikirim. Kalau dia nggak cocok, apa efeknya dok? Ya efeknya bisa gawat Mbak Novi. Namanya darah yang tidak cocok akan ada reaksi penolakan dari tubuhnya sendiri, sesak napas, demam, Makanya tinggi, benar-benar harus menggigil, harus sampai super shock. hati-hati ya. Iya, betul. Oke. Terus ini dok, komponen utama untuk pencegahan infeksi di UPD ini apa? Oke, seperti pada umumnya tindakan medis, memang pertama tentu saja kita mengutamakan ya kebersihan dan sterilisasi. Di situ cuci tangan dengan 6 langkah, memakai sabun itu jelas. Iya. Jadi artinya baik yang petugas maupun pasiennya diupayakan untuk seperti itu. Lalu kemudian juga dari sisi sterilisasi alat, sepanjang tindakan itu memang harus dalam kondisi yang steril. Kebersihan dari area tempat kita mengambil darah itu memang sudah. Terus kemudian memakai APD petugasnya, alat pelindung diri, dan kebersihan lingkungan sekitar. Gitu. Ada SOP-nya lah itu. Ada SOP jelas. Sembarangan. Oke, kita break lagi ya, dokter. Siap. Pemirsa, kita break lagi yang kedua kali dan kami akan kembali hadir di sesi yang ketiga masih dalam Bupati Pesauran Menyapa. Iya. Ibu teriak ke semua, here's come the real doom. Oke, semua saatnya untuk lihat PLN Mobile. Langsung masalah babai. Hey bu, bisa beli 10.000. Di ruang lain lagi seru bapak nonton Korea. Tak lupa juga drama bikin hati sedih. Tak lama listrik mati, hati takkan sedih. Report online bright, masalah pun ada solusi. Kakak sibuk menata semua bilik, bikin kepala jadi makin rungsing. Coba deh fitur selfie sama billing, gue yakin lo puas tanpa ada pusing. Lagi bowling, ajak maba aja cik. Mau seru kok tapi lagi santai aja men, buka PLN Mobile, pasang internet, mabar nggak pakai macet. Apapun masalahmu, token listrik habis Jo, atau mau BM, belanja di marketplace Jo. Ku butuh pertolongan yang selalu datang di saat yang paling tepat. Semua mudah tanpa drama. PLN Mobile. Semua mudah tanpa drama. PLN Mobile. Semua mudah, semua mudah. PLN Mobile. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Bupati Pesauran Menyapa. Kita masuk di sesi yang ketiga. Kalau tadi Budi sudah bilang ada pelayanan HD, ada UPD, terus lagi tentang dokter jaga yang setiap hari ada 2 orang. Pasti terlepas dari Budir ini masih baru atau gimana di sini, pasti punya dong mimpi atau keinginan ya, atau cita-cita membuat rumah sakit ini lebih lengkap lagi pelayanannya dan lain-lain. Apa nih dok? Oke, kalau kita bicara tentang mimpi ya, sebenarnya kita sedang mengupayakan ada sesuatu layanan baru nih. Apa tuh? Iya. Dari tadi kita bicara tentang pasien sakit, betul nggak? Sebenarnya kita ada rencana untuk progres ke arah pasien sehat. Penasaran nggak nih?
Pasien sehat dan Iya. cantik. Nah, Mbak Novi kan cewek nih ya, perempuan ya. Di kami, kita itu punya dokter spesialis kulit kelamin, dokter Dina. Oke. Nah, rencananya Ada berapa di sini? Satu. Ada satu, Oke. ada satu. Kita kemarin sudah melakukan mediasi, tim manajemen juga sudah sempat ngobrol. Rencananya nih, semoga saja ya di 2026 bisa terwujud. Kita Amin. mau buka poli estetika. Wih. Nah, Jarang-jarang tuh di rumah sakit ada poli Iya, estetika ya. Estetika. Jadi nanti semoga saja yang sakit kita alhamdulillah jadi sehat, yang sehat jadi lebih makin sehat dan cantik. cantik. Ya, Wah, gitu. luar biasa. Tapi ngomong-ngomong ini nggak hanya notabene buat perempuan. Laki-laki Jadi juga sehat, bisa dong. kulit Oke. sehat itu bisa buat laki-laki Laki-laki juga. Kulit sehat Oke. itu buat semuanya. Oh iya, kalau yang sekarang polinya udah ada apa aja, Dok? Poli yang sudah Oke, ada. kalau poli di kita itu ada poli anak, poli bedah, poli jantung, poli saraf, poli Gigi. penyakit dalam, poli gigi, bedah gigi. mulut ya. Terus kemudian Mata? mata kita masih OTW. Oh, THT? Iya. THT belum, kita Oke. belum punya. Ortopedi kita Ortopedi, belum. oke. Ya doakan deh, semoga bisa makin lengkap Iya, semuanya layanan di mau sini. pengennya sih mau semuanya ada ya. di Iya, kemudian maunya sih hari. ada semua. Ya, tetapi progres gitu, Mbak. Mudah-mudahan bisa terwujud di tahun-tahun ke depan. Amin, amin. Iya. Kalau berdasarkan data, masyarakat pastilah ya, ini rata-rata masyarakat Pesawaran yang menjadi pasien. Iya. Paling banyak poli mana, Dok? Penyakit Setiap dalam tentunya ya. Yang paling banyak tuh kalau paling rame penyakit dalam Anak. sama saraf. Oh, sama saraf. Sama saraf. Jantung juga. Kalau pas karena poli jantung itu tuh mungkin rujukan dari beberapa wilayah ya. Jantung rame di Kita kita. juga rame. Iya, dan ini sedang kita upayakan, kita punya cath lab. Cath lab itu adalah ruang operasi khusus untuk pasien jantung. Semoga deh, semoga ada jalan untuk kita punya cath lab sendiri. Jadi Iya. nanti dokter jantungnya tidak perlu merujuk pasien untuk tindakan Iya. ke rumah sakit yang lebih besar. Oke. Terus gini, proses kadang-kadang keluhan masyarakat itu kalau datang UGD atau IGD lama banget dapat kamarnya. Kalau di sini gimana? Ya, jadi memang itu jadi apa ya, polemik di beberapa rumah Iya, sakit iya, ya betul. soal cari-cari kamar Iya. gitu. Nah, sebenarnya itu karena kapasitas tempat tidur. Kalau dulu kan kita dipakai kelas-kelas ya, kelas 3 sekian kamar, Iya, iya. kelas 2 sekian kamar, kelas 1 sekian kamar. Nah, sebenarnya ini sudah berproses dari 2022 Mbak Novi, bahwa BPJS itu nanti mintanya itu tuh kamar non kelas, sehingga jumlah tempat tidur jadi bisa lebih besar, nggak terpaku pada kelas-kelas kan. Kalau misalnya terpaku pada kelas-kelas, si pasiennya ternyata kelas 3, ternyata kapasitas kelas 3 hanya 10 bed misalnya. Nggak kebagian tuh. Nggak kebagian, padahal ada kelas 2, kelas 1 yang kosong. Kosong. Nah, dengan standarisasi bed itu nanti bisa menjadi solusi terhadap Oke. terhadap kekurangan bed. Tapi pelayanannya sama. Sebenarnya sama saja nanti ke depan. Nanti ya kami sedang berproses ke arah kris itu. Gitu. Memang ini sejak 2022 diminta oleh kementerian ya untuk mewujudkan kris tadi. Dan terkait tentang pelayanan, kenapa sih kok lama? Sebenarnya bukan lama-lamain ya. Ada beberapa yang memang terjadi dalam proses UGD. Pertama, dokter umum yang menerima di UGD dia perlu konsul dulu nih, dokter spesialis. Karena dokter spesialisnya nggak 24 jam ada di RSUD. Nah, dalam proses komunikasi itulah yang biasanya pasien menunggu responnya. Dan nanti dokter umumnya melaporkan, lalu kemudian advis dari dokter spesialisnya. Tapi kalau si pasien gitu. ini memang kondisinya urgent gimana, Dok? Kalau urgent kita bisa tindakan Harus butuh khusus. tindakan. Iya, jadi lah ya itu langsung beda ya. Beda ya. Ini kan tadi bicara tentang bagaimana pasien yang sudah Yang selesai normal, dari UGD pindahkan, Kamar. ya Oke. pindah kamar gitu. Nah biasanya sih komunikasi antar UGD ke rawat inap yang ini. Nah kita ini sekarang sudah punya SIM RS. Apa itu? SIM RS itu adalah sebuah sistem terkomputerisasi yang terkonek pada setiap layanan. Jadi misalnya nih UGD mau ngirim pasien, saya sudah selesai nih ngirim pasien satu mau saya rawat di ruangan ini misalnya. Di situ nanti dia sudah terkonek dengan sistem yang ada di ruangan tersebut. Nanti di ruangan tersebut bisa langsung melihat apakah ada
kamar sisa atau tidak. Jadi otomatis ya. Iya, nggak perlu harus bolak-balik telepon bisa lihat dari Benar-benar. sistem. Itu untuk mencegah atau memangkas waktu tunggu Iya, yang tadi betul. dikeluhkan. Oke. Tapi mudah-mudahan lah di RSUD ini semuanya bisa dapat terlayani dengan baik. Ya, doakan Kalau kami ya. Di sini ruangannya apa aja sih dok nih selain rawat inap, IGD, ruang jenazah? Ada ruang jenazah, jadi banyak banget nih pelayanan yang ada di RSUD nih. Ada ICU, ICU, oke. Iya. HCU, ada NICU, PICU buat bayi baru lahir. Lalu kemudian ada ruang bersalin, PK. Kemudian ada HD, ada ruang OK, IPPRS itu yang terkait tentang untuk tentang menerin alat-alat gitu. Situ ada juga ada ruang laundry. Ronsen itu apa tuh? Ada radiologi, Oh, radiologi, betul, radiologi. oke. Ada bagian laundry, ada yang bagian CSSD itu untuk sterilisasi alat. Ada kamar jenazah, ada IPAL. Kalau dia ruang apa tuh namanya dok? Harus yang sendiri itu enggak? Khusus tuh kalau kayak zaman COVID tuh dia sendiri. Oh, ruang isolasi. Isolasi, Jadi ya, kalau ada ruang isolasi juga ada. Kita ada ruang rawat isolasi khusus waktu pas zaman COVID, kita punya gedung khusus Oh, yang malah ada terpisah dengan khusus ya? gedung lain. Oh gitu. Ya. Tapi sekarang banyak nggak dipakai kali ya? Iya, betul. Karena COVID sudah ya nggak ada ya. Dan nggak ada juga pasien yang memang harus diisolasi Ya. gitu, mungkin nggak sampai Tapi segitu. kalau untuk penyakit menular memang harus terpisah, Mbak Oh, Novi, gitu. dari pasien-pasien rawat inap yang tidak menular. Sejauh ini sih belum ada kejadian RSUD Pesawaran ini menolak pasien. Nah, Jangan ya. gimana Iya. nih tanggapan dokter tentang itu? Ya, jadi sebenarnya kita lihat dulu penolakannya karena apa gitu. Kalau memang ternyata penolakannya itu karena memang fasilitas yang tidak kami punya, kami pastikan agar proses penolakannya itu tuh disertai dengan solusi gitu. Oke. Kadang-kadang pasien datang minta solusi kan. Iya. Kalau ternyata di sini tidak lengkap harus bagaimana seperti Iya, itu. iya. Lalu kemudian kalaupun misalnya memang ada pasien hadir, ternyata apakah dokter spesialis yang kita tidak punya atau sarprasnya yang kita tidak mumpuni, itu sebenarnya dilakukan tindakan awal dulu. Tetap dipegang dulu ya? Iya, Oke. Tindakan dulu sampai pasien dalam kondisi stabil dan yakin dapat tempat untuk melayani dengan sesuai kebutuhannya, seperti Oke. itu. Jadi orang sering bilang memanusiakan manusia tuh dok ya? Ya. Kadang-kadang tuh mungkin masyarakat aja yang mungkin salah dalam menilai, bukannya ditolak atau nggak boleh dirawat di situ dan lain-lain. Ada aturan-aturan yang harus dilaluin atau diikutin. Ya, betul. Kayak seperti misalnya kita merujuk pada rumah sakit yang lebih tinggi levelnya, itu kan ada proses namanya sisrut, Mbak Novi. Apa itu dok? Sisrut itu adalah proses komunikasi berjenjang di mana ketika kami merujuk pasien, kami harus memastikan bahwa rumah sakit tujuan itu mampu melayani pasien yang kami rujuk gitu. Jadi kami harus info dulu nih. Kami akan merujuk pasien dengan gini, diagnosa gini, hasil labnya seperti ini. Apakah ada layanan di sana yang ready? Nah, dalam hal ini kan proses menunggu. Betul. Nah, ini yang kadang-kadang miss di masyarakat. Mereka berpikir Kesannya menolak gitu diabaikan ya. atau menolak. Nah, Oke, itu yang oke. sebenarnya komunikasi lagi-lagi Mbak Novi. Oke. Penyampaian komunikasi. Nah, terkait Seperti dengan itu itu. dok, di ujung obrolan kita saya pengen Ya. nanya juga nih dok. Hal apa yang dokter tekankan kepada para karyawan di sini, baik dokter maupun tenaga medis yang lainnya, dalam melayani pasien? Saya berpikir bahwa pasien itu adalah manusia. Ketika kita melayani pasien, kamu ingin dilayani seperti apa, maka layanilah pasien itu seperti kamu ingin dilayani. Iya. Itu kan hal yang simpel sebenarnya. Ketika Anda tidak ingin terlalu lama menunggu, jangan bikin pasien menunggu lama. Iya. Ketika kamu nggak pengen dan nggak nyaman kalau pasien dilayani dengan wajah yang tidak ramah, ya jangan nggak ramah. Seperti itu. Sebenarnya itu hal yang simpel. Tadi kata Mbak Novi, memanusiakan Manusia. manusia. Oke. Bagaimana orang-orang yang datang ke sini merasa nyaman gitu ya? Ya. Udah sakit terus merasa nyaman gitu Iya. kan? Jadi bukan berarti betah di rumah sakit, nggak juga sih ya. Tapi dalam Iya. konteks komunikasinya baik gitu. Iya, tapi tetap Mbak Novi, saya juga perlu beritahukan kepada masyarakat bahwa kami dokter, perawat, bidan,
tenaga ahli penunjang, itu semuanya juga manusia. Jadi artinya Ya, nggak memang luput dari hilaf ya. iya, nggak luput dari hilaf, nggak luput dari kelelahan gitu. Iya. Nah, disinilah bagaimana kita sama-sama memaintenance. Iya. Ya, ini adalah sebuah tim di mana harus saling support gitu. Iya. Biar biar sanggup dan mampu untuk melayani yang sakit-sakit ini. Semoga aja di RSUD ini sarana prasarananya semakin lengkap. Setelah itu SDM yang ada di sini adalah orang-orang yang memang berhati malaikat, yang datang dengan menerima para pasien dengan hati yang terbuka, dengan keramah tamahan gitu. Di luar sebagai manusia tadi yang capek tadi dok ya. Ya, Betul. mudah-mudahan bisa semakin sukses lah nih dok. Ya. RSUD Pesawaran Doakan semakin kami. mudah-mudahan kita selalu doakan. Dan masyarakat Pesawaran ini yang sangat bergantung juga lah dok. Betul. Kalau mereka yang mohon maaf ya, mereka mungkin tidak punya kendaraan harus ke kota kan pasti ke sini. Ya. Hanya mengandalkan di sini loh. Betul. Mudah-mudahan bisa terlayani dengan baik. Sukses selalu ya dokter. Terima kasih Mbak Novi. Terima kasih juga untuk waktunya dalam program Bupati Pesawaran Menyapa. Pemirsa, demikianlah obrolan saya bersama PLT Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pesawaran, Dr. Imelda Karolia Mkes. Obrolan kita sudah banyak nih tentang HD, tentang UPD, sarana prasarana, bahkan sampai mimpinya Budir. Gimana pengen ke depannya tentang RSUD ini, mudah-mudahan bisa terwujud semuanya. Terima kasih atas kebersamaannya pemirsa. Saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. dokter.